Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sejenak firman Allah, sebab hanya firman Allah saja yang dapat memberi kita kekuatan, harapan, dan kedamaian di tengah keadaan yang sangat mencekam saat ini. Saya ingin mengambil suatu tema khotbah dengan judul Mengalami Kuasa Allah di tengah COVID-19. Saat ini seluruh dunia tengah dicengkeram rasa takut, khawatir, dan gelisah yang amat sangat akibat pandemik COVID-19, yaitu virus yang sangat mematikan yang menyerang saluran pernapasan, paru-paru, yang mengakibatkan korban sesak napas dan demam tinggi. Untuk menanggulangi virus ini, negara kita dan banyak negara melakukan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kendati demikian, virus ini tetap saja mewabah dan memakan begitu banyak korban yang meninggal setiap harinya. Saudara yang kasih, sebagai umat Tuhan, bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi seperti ini? Apakah kita juga ikut dicengkeram rasa takut, khawatir, dan gelisah? Atau kondisi ini membuat iman kita menjadi lemah? Untuk menghadapi dan mengatasi kondisi ini, kita harus kembali ke Alkitab. Hanya firman Allah saja sumber kekuatan dan pengharapan kita, supaya iman kita tetap teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Satu ayat dalam firman Allah yang terdapat dalam Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara yang kasih, untuk mengingatkan kembali kasih Yesus yang merupakan sumber pengharapan dan kekuatan kita, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 15. Dalam perikop ini saya ingin mengingatkan saudara kembali akan 2 tokoh hebat yang penuh dengan kuasa Allah, yaitu Elia dan Elisa. Elia, bahasa Ibrani-nya Eliyahu, berarti Tuhan adalah Yahweh. Sedangkan Elisa artinya di dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan adalah keselamatan. Ayat ini bercerita tentang Elia mengakhiri pelayanannya di atas bumi dengan terangkatnya dia ke surga. Dan peristiwa yang ada di ayat ini menjadi ujian bagi Elisa yang telah dipanggil Allah untuk melangkah ke posisi nabi menggantikan Elia. Juga melalui peristiwa dan kehidupan 2 tokoh ini merupakan sarana Tuhan bekerja dengan penuh kasih dalam hidup kita umatnya. Kita akan membahas ayat demi ayat dalam berikut ini. Bagian pertama, yakni ayat 1 sampai 6, itu merupakan komitmen Elisa. Ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.
lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat 3, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah engkau di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Jericho. Ayat 5, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jericho kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Saudaraku, ayat-ayat di atas merupakan ujian untuk komitmen Elisa untuk selalu bersama gurunya, walaupun oleh Elia ia disuruh tetap di Gilgal. Karena atas perintah Tuhan, Elia disuruh ke Betel. Demikian juga selanjutnya ketika Tuhan menyuruh Elia ke Jericho, Elisa juga ikut Elia ke Jericho. Demikian juga sewaktu Tuhan menyuruh Elia ke sungai Yordan, Elisa juga ikut bersamanya dan ia tidak ingin meninggalkan Elia sendirian sampai detik terakhir. Ini berbicara kepada kita tentang semangat yang diajarkan, kesetiaan dan komitmen Elisa sehubungan dengan panggilan kenabian yang akan ia pegang. Kita akan lanjut saudara ke dalam ayatnya yang ke-7 dan 8. Ini tentang bagaimana Elisa belajar sebuah pelajaran dalam mujizat. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 7, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 8, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di atas tanah yang kering. Saudara yang kekasih, melalui ayat ini Elisa belajar sebuah pelajaran tentang mujizat yang dilakukan Elia saat ia menggulung jubahnya dan memukulkannya pada sungai Yordan. Oleh kuasa Allah telah membelah sungai Yordan menjadi dua bagian. Maka Allah akan memungkinkan Elisa untuk menjadi dan melakukan semua yang diperlukan untuk pekerjaan dan hidupnya sebagai penerus Elia. Kita akan lanjut terus ke ayatnya yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah akhirnya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan, Elisa meminta untuk menerima porsi ganda dari roh Elia. Permintaan itu bukan untuk 2 kali kekuatan yang ada pada Elia. Permintaan itu harus diakui sebagai pengganti Elia. Tentu saja ia sudah dipilih oleh Allah untuk posisi itu, seperti yang disebutkan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16b. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau.
Saudaraku yang kasih, hal yang umum bagi anak-anak sulung menerima 2 kali lipat dari harta ayah mereka yang diamanatkan oleh hukum Taurat di dalam Ulangan 21 ayat 17b yang berbunyi, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Saudaraku, perlu juga kita ketahui, Elisa menyebut Elia bapakku dalam ayat 12. Elisa meminta hak sulung. Dia meminta agar roh yang sama yang telah memberdayakan pelayanan abdi Allah yang agung ini juga diberikan kepadanya. Apa itu? Yaitu semangat. Apa yang diminta oleh Elisa? Yaitu pertama, roh iman. Elia belajar untuk percaya kepada kehadiran dan kuasa Allah di dunia ini. Dia tahu bahwa Tuhan memegang kendali mutlak atas setiap situasi. Dia berjalan dengan iman. Kedua adalah roh ketaatan. Elia langsung dan tanpa pertanyaan, bahkan ketika perintah-perintah Allah tidak masuk akal sama sekali. Inilah yang dilakukan Elia. Yang ketiga adalah semangat keberanian. Imannya kepada Tuhan dan ketaatannya kepada Tuhan digabungkan untuk memberinya keberanian untuk membela Tuhan, bahkan ketika orang lain lari atau melarikan diri. Dia hanya ingin mengambil alih tempat Elia pergi. Dia ingin menjadi nabi berikutnya bagi Israel. Saudaraku yang kekasih, hasrat dan keinginan kita menunjukkan harta sejati kita berada. Itu menunjukkan betapa siapnya kita untuk pelayanan, tanggung jawab, dan pengorbanan. Itu menunjukkan jika harta kita terutama di sini di bumi atau di surga. Itu menunjukkan apakah kita benar-benar melihat surga sebagai rumah, atau apakah kita sedang berusaha menjadikan dunia yang jatuh ini menjadi rumah surgawi kita. Itu akan menunjukkan apakah kita siap menjadi pelayan atau masih ingin dilayani. Orang-orang Kristen yang makmur dan nyaman di bumi dapat memberikan uang dengan murah hati bagi pekerjaan Tuhan, tetapi biasanya sulit menganggap surga sebagai rumah. Saudaraku, suatu hal berbicara kesalehan tentang kematian sebagai pulang ke rumah Bapa. Di lain pihak, menempatkan uang kita di tempat mulut kita berada. Tragisnya, banyak yang berbicara tentang kesalehan, tentang rumah di surga, menunjukkan sedikit bukti kerinduan untuk berada di sana. Rumah di bumi ini lebih menarik. Ketegangan antara rumah di bumi dan rumah di surga adalah secara praktis untuk menemukan di mana minat kita sebenarnya berada. Saudaraku, keinginan dan permintaan kita mengungkapkan di mana harta sejati kita berada. Ini pada gilirannya menunjukkan di mana hati kita berada. Prioritas dan upaya kita dan kemauan untuk melakukan pengorbanan diperlukan untuk memenuhi kehendak Allah. Elisa tidak meminta lebih banyak kuasa atau lebih dari Roh Kudus, tetapi hanya agar ia menjadi penerus Elisa untuk melanjutkan pelayanan penting Elia. Dari apa yang kita ketahui tentang kehidupan dan pelayanan Elisa berikutnya, ini jelas bukan permintaan kesombongan untuk kemuliaan pribadi atau keuntungan egois dalam bentuk apapun. Sebaliknya, itu adalah permintaan seorang pria untuk menanggapi tantangan dan kebutuhan saat itu. Itu adalah seorang pria yang ingin digunakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Seorang pria yang menunjukkan kesediaannya dengan iman untuk menerima tanggung jawab kehendak Tuhan atas hidupnya. Elia ingin menjadi putra sulung rohani Elia dan melayani Tuhan sebagaimana Tuhan telah memanggilnya untuk melakukannya. Di atas segalanya itu adalah permintaan seorang pria dengan kerinduan yang berlabuh di keabadian.
seperti Abraham, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, seperti yang terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 10. Dia tahu Tuhan telah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita miliki di dunia yang jatuh ini. Kita baca ayatnya yang Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ia rela berkorban dan hidup sebagai orang asing dan pendatang. Ibrani 11 ayat 9 mengatakan, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan. Itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 di sini dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita baca juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Apakah kita juga hidup sebagai pendatang? Di manakah harta kita? Apa yang mendorong kita? Apa yang kita inginkan dari kehidupan ini? Dari keluarga kita, dari pekerjaan kita, dari kesenangan kita, dan lain-lain. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah memberi kita segala hal untuk dinikmati. Jika kita mencoba menggunakan hal itu untuk menjadikan dunia ini rumah surgawi kita dan sumber kepuasan dasar kita bukannya Tuhan, itu tidak akan pernah berhasil. Kita hidup di dunia yang jatuh dan jahat dan rusak, bukan surga. Kerusakan karena dosa ada di sekitar kita dan masih ada di dalam kita, bahkan sebagai orang percaya. Coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita akhirnya akan menjual hak kesulungan kita untuk semangkuk sup. Kita akan gagal menjadi penata layanan yang baik atas sumber daya Allah, bakat kita, harta, waktu, dan kebenaran Allah. Alkitab memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang kerinduan manusia. Meskipun kata yang digunakan dalam terjemahan kita biasanya adalah kata nafsu. Pada dasarnya nafsu adalah keinginan yang kuat untuk sesuatu yang disebabkan oleh kerinduan akan kepuasan, keamanan, dan lain-lain, terlepas dari ketergantungan pada Allah dan rencana kebenarannya untuk kehidupan seseorang. Ayat 10 ini berbicara tentang karakter permintaan daripada Elisa. Kita akan lanjut bacaan kita. Ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Elisa diberitahu bahwa ia telah meminta hal yang sukar, dengan kata lain melampaui kekuatan Elia untuk mengabulkan permintaan semacam itu. Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan nabi dan memberikan posisi kekuasaan dengan pengaruh. Di permukaan permintaan Elisa tampaknya sedikit egois. Sepertinya dia meminta kekuatan dua kali lipat dan 2 kali kejayaan dan lain-lain. Sebenarnya permintaan Elisa paling sederhana. Elisa tahu bahwa Israel masih membutuhkan abdi
Allah, untuk menyampaikan firman Allah dan melakukan pekerjaan Allah. Dan dia juga tahu bahwa jika dia ingin menjadi pria itu, maka dia membutuhkan kekuatan yang tidak dia miliki, dan membutuhkan kuasa Allah yang bekerja di dalam dia. Dan melalui dia, jika dia ingin menyelesaikan pelayanan ini, Elisa tidak meminta kekuasaan, kekayaan, atau posisi. Ia meminta untuk digendalikan oleh Roh Allah, bahkan untuk menjadi abdi Allah yang berdedikasi dan belak-belakan selama dinasti keluarga Omri dan Ahab. Adalah untuk hidup dalam bahaya yang terus-menerus. Dia meminta kekuatan ilahi untuk memenuhi kehendak Allah. Permintaan ini bukan tentang kesombongan, ini tentang kebutuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Elia memberitahu Elisa bahwa jika dia ada bersamanya sampai dia dibawa keluar dari dunia ini, maka dia akan memiliki hal yang dia minta. Idenya di sini adalah bahwa berkat itu bisa menjadi miliknya, tetapi Elisa harus tetap setia sampai akhir. Jauh lebih mudah bagi Elisa untuk tetap tinggal di salah satu kota yang mereka lewati. Tetapi jika dia keluar sepanjang jalan itu, dia tidak akan pernah menerima berkat yang dia inginkan dan dia sangat butuhkan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jika ada suatu hari ketika kita membutuhkan orang dengan hati seperti milik Elisa, itu adalah hari di mana kita hidup. Kapan kita akan belajar bahwa kita tidak akan pernah dapat melakukan apa yang Tuhan telah selamatkan kita dan memanggil kita untuk lakukan tanpa kekuatannya? Sudah terlalu lama gereja telah mencoba untuk beroperasi dalam mesin kebijaksanaan dan kekuatan manusia. Akibatnya kita telah kehilangan kekuatan Allah yang membuat kita keluar, yang membuat kita luar biasa, maksud saya. Ari Tozer berkomentar bahwa tanpa pelayanan dari Roh Kudus, 95% dari apa yang dilakukan gereja mula-mula akan berhenti. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika roh disingkirkan hari ini, 95% dari apa yang kita lakukan di gereja modern akan terus berlanjut. Saudara-saudaraku, kita perlu mencari Tuhan untuk kekuatan rohani di zaman sekarang. Kita tidak perlu khawatir tentang situasi saat ini. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Kita tidak perlu terjebak dalam banyak perdebatan yang melibatkan hati dan pikiran orang gereja. Yang perlu kita lakukan adalah menjalankan perintah di dalam Efesus 5 ayat 18b. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Allah. Kita harus dipenuhi dengan Roh Allah. Kita perlu menghadap Tuhan dan meminta masuknya kuasanya dan kemuliaannya di zaman sekarang. Jika kita ingin menyelesaikan pekerjaan, kita harus memiliki Dia. Kita membutuhkan Dia dan kekuatannya lebih daripada kita membutuhkan orang banyak, uang, bangunan, atau hal yang kita begitu sayangi. Kita membutuhkan Tuhan. Berkat dan kekuatan semacam ini tidak datang pada orang yang tidak berkomitmen. Itu disediakan bagi mereka yang mau membayar harga dalam doa dan kekudusan di hadapan Tuhan. Jika kita bersedia pergi jauh-jauh dengan Tuhan, Dia akan memberkati hidup kita dengan kekuatan dan kemuliaannya. Seandainya kita mencari sentuhannya dan kuasanya dalam hidup kita, bukan tentang kesombongan untuk meminta Tuhan mengisi kita dengan rohnya dan gunakan untuk kemuliaannya. Ini tentang bertahan hidup
Kita membutuhkan roh iman, ketaatan, dan keberanian yang sama, yang bertumpu pada Elia untuk ditempatkan di dalam kita. Akan baik bagi kita untuk mengingat bahwa semua hamba Tuhan yang kita hormati dari masa lalu telah pergi, jubah telah diserahkan kepada kita, dan kita bertanggung jawab untuk melayani Tuhan untuk diri kita sendiri di zaman sekarang ini. Saudaraku, kita membutuhkan Tuhan bukan cerita tentang apa yang Dia lakukan untuk orang lain. Kita membutuhkan Dia untuk melakukannya di dalam kita hari ini. Kita akan terus lanjut ke dalam ayatnya yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Tapi menyoroti fakta bahwa peristiwa yang mulia ini terjadi di tengah percakapan dan persetujuan mereka. Mereka tidak diragukan lagi berbicara tentang hal-hal tentang Tuhan, tentang bangsa dan kondisinya, tentang pelayanan dan pengajaran firman. Bisakah kita belajar sesuatu dari ini? Aku berpikir harus begitu. Izinkan saya menyarankan beberapa hal. Pertama, kita melihat komitmen Elia yang berkelanjutan untuk melayani siswa mudanya. Kita juga melihat Elisa belajar semua yang dia bisa selagi dia bisa, menyerap kebenaran dan persekutuan gurunya. Adegan ini memberi kita contoh indah tentang pentingnya mendisiplinkan orang percaya. Yang kedua, kita melihat Elia terlibat dalam pelayanan sampai Tuhan mengambilnya. Bukankah ini cara kita semua ingin pergi dalam persekutuan dan melayani Tuhan, menebus waktu untuk kekekalan? Ini tidak berarti kita tidak meluangkan waktu untuk bekerja, sekolah, berolahraga, atau berkebun, atau kegiatan santai lainnya. Tetapi hal itu tidak pernah menjadi alasan kita untuk hidup. Kita seharusnya tidak pernah pensiun dari pelayanan. Ya. Saudaraku, selanjutnya kita membaca. Lihatlah kereta api dan kuda api. Ya, kuda berapi. Saya yakin Elia memiliki lebih banyak hal yang ingin ia katakan kepada Elisa. Dan tentu saja Elisa tidak siap kehilangan Elia. Implikasinya di sini adalah tiba-tiba di tengah percakapan mereka, manifestasi kehadiran Tuhan itu muncul, memisahkan keduanya dan membawa Elia pergi. Inilah cara Tuhan bekerja. Begitulah hidup ini. Kita tidak pernah siap kehilangan orang yang dicintai, teman atau guru yang baik. Selalu ada lebih banyak hal untuk dikatakan, lebih banyak untuk diajarkan dan dipelajari. Lebih banyak kali kita ingin menikmati bersama, tetapi Tuhan sendiri yang sangat diperlukan. Tiba-tiba masuk dalam hidup kita dan membawa teman kita atau orang yang kita kasih untuk tinggal bersamanya, atau memindahkan mereka ke tempat lain. Ini menyakitkan dan menyebabkan rasa sakit bagi kita. Sebaliknya, itu harus mendorong kita ke arah lain atau ke dalam tanggung jawab baru sambil percaya pada Tuhan. Hidup harus terus berjalan. Kita harus mengambil tongkat dan terus bergerak ke arah tujuan. Seringkali itu adalah tujuan baru yang telah Allah tetapkan di hadapan kita. Perlu kita catat bahwa Nabi tidak dibawa ke surga dengan kereta berapi. Dia dibawa dalam angin badai. Kereta dan kuda api itu adalah manifestasi dari kehadiran Allah atau manifestasi dari kekuatan malaikatnya yang datang untuk membawa Elia dan menemaninya ke surga. Hal yang sama tidak diragukan lagi benar bagi kita dalam kematian. Elia seperti Henokh diangkat tanpa melihat kematian. Dia diangkat ke surga yang mewakili surga Allah. Dia disingkirkan dari kepedihan dunia yang telah jatuh ini,
ke dalam kebahagiaan dan sukacita surga. Musa, nabi besar dan pemberi hukum Taurat, mati dan dimakamkan. Elia diterjemahkan tanpa melihat kematian. Jadi hari ini, karena harapan yang dekat akan kedatangan Tuhan, kita juga memiliki prospek untuk tidak melihat kematian, tetapi tiba-tiba diubah menjadi tubuh yang dimuliakan dan diangkat ke surga untuk bersama Tuhan. Ini adalah harapan yang diberkati dari tubuh Kristus. Seandainya itu tidak terjadi dalam hidup kita, kita masih memiliki keyakinan bahwa kematian berarti absen dari tubuh dan hadir bersama Tuhan. Apapun itu, saudara, semua orang percaya memiliki harapan untuk bersama Tuhan, harapan anugerah dan untuk bersama pemberi anugerah kita. Saudaraku yang kekasih, disinilah kita memiliki salah satu prinsip terpenting dalam kehidupan Kristen. Itu adalah prinsip yang jelas merupakan kekuatan yang mendominasi, menggerakkan dan mengubah hidup dalam kehidupan kedua nabi ini. Harapan surga dan keabadian serta semua yang dimilikinya, kemampuan kita untuk menjalani kehidupan yang saleh, untuk melayani Tuhan daripada diri sendiri, untuk mengampuni dan mencintai orang lain, dan menemukan kedamaian dan stabilitas yang nyata berbanding lurus dengan tingkat bahwa kemuliaan surga mencekram jiwa kita dan menjadi motivasi dan jangkar kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, apa yang memberi kedua nabi ini keberanian untuk melakukan apa yang mereka lakukan? Apa yang memberi kita keberanian untuk menjadi orang-orang yang Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi dan melakukan pengorbanan yang diperlukan untuk mencintai dan melayani Tuhan dan orang lain? Seorang pria telah mendefinisikan keberanian sebagai kesediaan untuk berkorban untuk hari yang lebih baik. Replan dalam nyanyian lama mengatakan, dunia ini bukan rumah kita atau rumah saya hanya melewati saja. Menjadi nyata bagi kita tidak akan benar-benar bebas dari kekuatan-kekuatan yang mendominasi kita dan menjaga kita maksudnya dari lebih dari tersedia untuk Tuhan dan mampu mencintai dan melayani orang-orang lain. Saudara yang kasih, Abraham tidak pernah melihat visinya berubah menjadi kenyataan, meskipun dia menemukan negeri yang dia cari. Dia tidak pernah memilikinya, keturunannya melakukannya, tetapi ratusan tahun harus berlalu bahkan sebelum mereka mewarisi janji itu. Sementara itu Abraham tetap menjadi orang asing yang berkeliaran di negeri yang ingin dia tinggali. Dia digambarkan sebagai penziarah, pendatang, orang asing. Kalau dia orang hidup pada abad ke-21, kita mungkin menyebutnya orang terlantar. Dengan demikian, Abraham adalah contoh pengikut Yesus yang sejati. Kita tidak hidup di tenda seperti yang dilakukan oleh Abraham yang tinggal di sana. Namun jika kita serius tentang mengikuti Kristus, kita memiliki pandangan yang sama dengan Abraham. Kita bukan milik, kita hanya penduduk di sementara. Rumah asli kita tidak segera tersedia, tapi kita menolak untuk menetap secara permanen di tempat lain. Kita adalah penziarah dan orang asing. Kita bukan nomaden. Seorang nomaden hanya memikirkan padang rumput sementara. Namun jauh di lubuk hati kita ada kerinduan untuk rumah sejati kita. Kerinduan inilah yang menjadi ciri umat Allah. Mereka bukan milik dunia ini, karena mereka memang milik tempat lain. Nah, seperti Alexander dan Lockman dalam Birdlove berkata, tampaknya sebagian besar hidup saya dikorbankan untuk melindungi dan meningkatkan rumah yang seharusnya bukan rumah saya. Saya masih membaca buku menolong diri sendiri tentang pengasuhan anak, berharap seseorang akhirnya akan memberitahu saya bagaimana menjadi orang tua yang benar.
sehingga anak-anak saya dan saya dapat menghindari kesedihan hidup. Saya sering mendengarkan khotbah dengan energi yang sama. Katakan padaku bagaimana membuat hidup ini lebih baik. Saudaraku yang kekasih, akar keinginan di balik kecenderungan kita untuk menemukan langkah-langkah konkret dan dapat dikelola untuk menjalani kehidupan Kristen sering bermuara pada tuntutan untuk menemukan keteraturan, kepastian, dan konsistensi dalam dunia di mana ada sedikit atau tidak ada sama sekali. Bagaimana kita akan menjawab pertanyaan, apakah hidup untuk surga atau apakah aku hidup menuntut kehidupan seperti surga? Jawab Anda atau jawaban kita adalah akan menentukan apa yang akan kita habiskan untuk berjuang seumur hidup kita. Kita akan lanjut ke dalam ayatnya yang ke-12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Saudaraku yang kasih, ini memusatkan perhatian kita pada fakta bahwa dia bertemu dengan kondisi yang diberikan oleh Elia dalam ayat 10. Ini mungkin tidak semudah yang terlihat. Seandainya dia melihat sejenak, dia bisa saja melewatkan kepergian dan berkatnya. Tetapi Elisa setia untuk tinggal bersama Elia, dan dengan setia mengawasi terangkatnya Elia. Dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas pembimbingnya. Berapa kali orang percaya kehilangan kehendak Tuhan karena mereka menjadi sibuk dengan masalah mereka, atau orang-orang, atau kesuksesan, ya sebut saja begitu. Elisa bisa menjadi sibuk dengan dirinya sendiri dan posisi baru dari otoritas dan tanggung jawab yang akan dia terima, tetapi tanggapannya seperti yang terlihat dalam kata-kata yang dia teriakan ketika dia melihat Elia lewat dari tempat kejadian, menunjukkan hati yang berbeda, yang memperlihatkan hati dan perspektif nabi muda tentang kehidupan itu sendiri. Saudaraku yang kekasih, perhatikan bagaimana sebagai murid Elisa menyebut Elia Bapakku, yang merupakan istilah sayang, hormat, dan tunduk. Ini sangat kontras dengan semangat pemberontakan yang dilakukan sendiri yang begitu sering ditemukan dewasa ini di masyarakat kita. Kita adalah hari ketika semua otoritas yang diterima baik dari orang tua, sekolah, universitas, negara, gereja, Alkitab maupun Tuhan ditantang dan ditentang. Mentalitas yang berlaku adalah saya akan melakukan hal yang saya sendiri dengan cara saya sendiri. Tidak ada yang berhak mengatakan apa yang harus saya lakukan. Sekarang saya tidak sebentar mempromosikan kepatuhan buta pada otoritas. Tentu saja ada kebutuhan untuk evaluasi yang bertanggung jawab, matang, dan bijaksana dari orang-orang yang kita ajukan dan mengapa. Tapi jelas elemen penting dari masyarakat yang kuat adalah pemberitaan atau pendampingan yang hati-hati, yang mempromosikan kedewasaan rohani dan pelayanan pada orang lain. Saudaraku, Elisa dengan kata-kata yang mengikutinya bersamaan dengan merobek pakaiannya itu sendiri merupakan tanda berkabung. Kita melihat sekilas rasa sakit yang dia rasakan karena kehilangan prajurit Tuhan ini di Israel dan mentornya yang setia. Itu benar-benar menunjukkan kasih dan rasa hormat Elisa terhadap gurunya. Itu menunjukkan sikap Elisa mengenai pentingnya orang seperti Nabi Elia bagi bangsa. Tetapi bagaimana dengan pernyataan aneh yang ia buat saat kepergian Elia? Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Apa artinya ini?
Apa yang dikatakannya kepada kita hari ini? Saudaraku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda mewakili salah satu instrumen militer terkuat di zaman kuno. Itu berdiri untuk kekuatan militer yang paling besar. Jika kita ingat kuasa dan kehadiran Allah digambarkan oleh kuda dan kereta yang mengelilingi Elisa dan pelayannya dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Saudaraku, itu menggambarkan kekuatan Allah dan kemampuannya untuk melindungi dan membebaskan Elisa dan hambanya. Namun di sini Elisa berbicara tentang Elia dan menyatakan bahwa kekuatan nyata dan perlindungan serta pertahanan utama Israel terletak pada pelayanan Nabi besar ini. Mengapa? Karena dia adalah pemberita firman. Dia juga adalah kepala sekolah para nabi, tempat di mana para guru firman lainnya dilatih dan dipersiapkan untuk melayani firman kepada orang lain. Tidak hanya ini menunjukkan perspektif Elisa dan iman dalam firman Allah, tetapi itu menunjukkan prinsip penting seseorang bergema berulang-ulang di seluruh perjanjian lama. Di satu sisi, mengetahui, percaya, dan mematuhi prinsip-prinsip yang benar dari firman Allah menghasilkan kebijaksanaan dan keadilan dan membawa berkat dan kemakmuran Tuhan bagi suatu bangsa. Di sisi lain, ketidaktahuan, ketidakpercayaan, dan ketidaktaatan pada firman Allah menyebabkan kebodohan, ketidakbenaran, ketidakadilan, dan keruntuhan moral. Pada dirinya hal ini pada akhirnya membawa disiplin Tuhan dan kejatuhan suatu bangsa, kecuali ada pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Hosea memperingatkan di dalam Hosea 4:6, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Ya, saya juga mengatakan memperingatkan maksudnya kepada Yehuda. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Dalam King James Version mengatakan kurangnya pengetahuan. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan kelayak ramai akan berita kehausan. Yesaya 5 ayat 13. Pertahanan utama atau sumber berkat bagi negara manapun bukanlah militer atau kebijakan ekonomi. Pertahanan utamanya selalu terletak pada kesalehan berdasarkan pada kemutlakan Alkitab. Sejarawan Prancis Alexis de Tocqueville, ya maaf kalau ucapannya tidak benar, menyatakan bahwa keagungan, kejeniusan, kejayaan bukan karena pelabuhannya yang besar-besar, sungai-sungai yang banyak, ladang-ladang yang subur, padang rumput yang luas yang tidak ada batasnya, pertambangan yang melimpah, dan volume perdagangan dunia yang sangat besar. Superioritas Amerika Serikat adalah kata Tocqueville dia temukan ketika dia masuk ke gereja-gereja di Amerika Serikat dan mendengar mimbar gereja yang bernyala-nyala menyembah dan memuliakan Yesus Kristus, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Dengan kata lain, sumber kebesaran dan kekuatan Amerika adalah dari sang pokok anggur kehidupan. Karena Tuhan yang disembah Amerika ialah Yesus Kristus. Para pendiri bangsa Amerika seperti George Washington, John Adams, dan John Jay meletakkan
dasar konstitusi, moralitas hukum, dan identitas masyarakat bangsa di atas fondasi ajaran Injil. Dengan semangat takut akan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, moto revolusi Amerika pada waktu itu adalah tak ada raja lain selain Raja Yesus. Dan di mata uang Amerika juga terdapat penegasan iman, in God we trust, dalam Tuhan kita percaya. Sejak berdiri sebagai sebuah bangsa dan negara, AS menjadi satu-satunya negara superpower atau adidaya dalam segala hal di jagat ini. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat menandingi kehebatan dan keunggulan dari Amerika Serikat, baik dari segi ekonomi, keuangan, kekayaan, sains dan teknologi, militer, musik, budaya, dan lain sampai tahun 2000-an. Pelatihan peraih, maksud saya adalah peraih hadiah Nobel setiap tahunnya adalah mayoritas bangsa Amerika Serikat. Amsal 14 ayat 34 berbunyi, kebenaran meninggikan rakyat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Mazmur 33 ayat 12 juga berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 mengatakan, nyanyian Ciara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudaraku yang kekasih, Amerika menjadi bangsa yang paling diberkati Tuhan ketika tetap tinggal di dalam Kristus. Namun begitu Amerika melupakan dan meninggalkan Kristus, maka seperti kata firman Tuhan, Amerika tidak akan berbuah lagi, melainkan akan menjadi kering, mati. Saat ini Amerika sedang berada dalam krisis sekarat, bangkrut, mungkin hampir mati. Amerika sudah lama meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan, dan mengikuti ilah-ilah lain. Amerika sudah melupakan identitasnya sebagai sebuah bangsa yang dibangun dan berakar dalam Kristus. Amerika telah benar-benar melupakan perjanjiannya dengan Allah Tritunggal. Selama tahun 1960-an dan 1970-an terjadi banyak perubahan sosial yang kemudian menjadi bom waktu atau bom bunuh diri, kutuk dan penghakiman bagi Amerika. Teori evolusi mulai diajarkan di sekolah-sekolah umum. Anak-anak sekolah mulai dari sekolah paling dasar hingga perguruan tinggi diindoktrinasi filsafat materialisme, filsafat pencerahan, dan ideologi agama evolusi yang anti Tuhan seperti ateis, agnostisme, humanisme, sekuler, skeptisisme. Doa sudah dilarang di sekolah-sekolah umum. Salib Kristus pun diturunkan dari sekolah-sekolah. Bahkan universitas terbesar yang dibangun gereja Protestan seperti Harvard, Princeton, Columbia, Cornell, Ohio, dan lain-lain menjadi murtad. Dan dalam era pasca Perang Dunia Pertama, teologi liberalisme menguasai dunia. Pemikiran teologi gereja, seminari-seminari teologi banyak yang disusupin pemikiran-pemikiran yang tidak alkitabiah. Dari mimbar dan rumah Tuhan, para pendeta teolog mengotbarkan Allah sudah mati. Mujizat itu mitos. Yesus hanya seorang tokoh agama seperti tokoh-tokoh agama yang lain. Semua agama sama saja. Alkitab bukan firman Allah yang penuh kuasa.
dan free-sex serta homoseksual lesbianisme ditolerir oleh gereja. Puluhan juta rakyat Amerika mulai mempertanyakan dan meninggalkan nilai-nilai agama mereka, meninggalkan gereja dan Kristus. Maka sejak era 1960-an, 1970-an dan sesudahnya, generasi muda AS memberontak terhadap orang tua dan Amerika dan gereja atau kekristenan. Amerika pun hampir sudah bisa dibilang bukan bangsa Kristen lagi. Maka tidak aneh dalam survei-survei yang dilakukan dalam 20-30 tahun belakangan ini, hampir semua gereja, khususnya gereja Protestan yang liberal mengalami penurunan atau kemurusan secara jumlahnya. Sekitar 15% masyarakat Amerika saat ini adalah ateis, agnostis, skeptik, atau anti Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, konsekuensi dari Amerika meninggalkan Kristus menyebabkan saat ini Amerika sedang menghadapi krisis sosial kemanusiaan yang amat tragis. Saat ini setiap hari di atas ribuan gadis remaja yang belum menikah hamil di luar pernikahan, melakukan aborsi, dan banyak remaja keluar penyakit menular seksual. Terus penggunaan narkoba yang semakin meningkat, meminum alkohol, dan ada anak-anak yang membawa senjata ke sekolah. Belum lagi perkosaan, remaja putus sekolah, melakukan bunuh diri, dan terlibat kriminalitas dan perceraian yang melonjak tinggi. Saudaraku, Amerika dan masyarakat saat ini juga sedang mengalami krisis ekonomi keuangan yang akut. Kalau dulu Amerika adalah negara yang paling kaya raya secara ekonomi, diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, dan negara pemberi utang atau kredit terbesar, maka sebaliknya saat ini Amerika telah menjadi negara yang punya utang terbesar atau terbanyak di dunia. Saudaraku yang kekasih, dan di tengah pandemi COVID-19, Amerika Serikat pada saat ini, di saat saya menulis khotbah ini, merupakan epicentrum penyebaran COVID-19 terbanyak di dunia. Lebih dari 800 orang positif tertular COVID-19 dan membunuh puluhan ribu orang. Mari kita berdoa bagi Amerika, bagi para hamba Tuhannya dan pemimpin gereja di sana. Tetapi tentu saja prioritas doa kita terutama adalah bagi negara kita sendiri, Indonesia, dalam memerangi COVID-19 ini. Kita kembali membahas tentang khotbah ini. Jadi dengan terangkatnya Elia, bagaimana tanggapan Elisa? Apakah dia akan kembali bertani? Apakah dia akan mengeluh dan mempertanyakan waktu Tuhan dalam mengangkat dia? Lagi pula, bukankah bangsa ini masih dalam kondisi merosot? Dan siapa yang benar-benar dapat menggantikan nabi besar? Coba perhatikan tindakan Elisa dalam ayat 13 dan 14. Sesudah itu dipungutnya, maksudnya 13 sampai 15. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tengah sungai Yordan. Berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 14, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ayat yang ke-15, ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah dihinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Harap perhatikan saudara-saudaraku yang kekasih, kata-kata pertama dari ayat 13 adalah, dia juga mengambil jubah Elia yang jatuh darinya. Apa yang bisa kita pelajari dari ini?
Juga Elia berbicara tentang jabatan dan karunia kenabian dan tentang panggilan Elisa kepada Allah untuk melayani, dan tanggung jawab ini ya ini adalah merupakan panggilan Elisa kepada Allah untuk pelayanan dan tanggung jawab ini. Bagi Elisa ini berarti menanggapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Itu berarti menjalankan dan mengambil tempat Elia sebagai kepala sekolah para nabi. Tugas yang cukup menakutkan. Perhatikan bahwa teks itu berkata, ia juga menerima. Kata yang saya ingin kita fokuskan adalah juga. Meskipun ia telah mengalami rasa sakit karena kehilangan teman dan gurunya yang baik, ini tidak menetralisirnya atau membuatnya pahit atau merasa bahwa semua itu sia-sia. Sebaliknya Elisa melihat ini sebagai panggilan untuk bergerak maju dan melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Elia. Saya yakin kita dapat melihat aplikasi yang jelas itu di sini. Coba bandingkan dengan Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Kita lanjutkan, saudara. Ini bukan hanya tantangan bagi para pemimpin gereja, bagi para penatua, diaken, tetapi bagi kita semua, karena kita semua dipanggil untuk menjadi duta besar dan pelayan dalam pelayanan juru selamat. Sekarang jangan sampai ketinggalan gambar ini. Menjulang di hadapan Elisa adalah sungai Yordan yang berdiri sebagai penghalang untuk pintu masuknya kembali ke tanah tempat para nabi lain juga menunggu kepemimpinannya. Bukankah ini menarik? Sebelum dia bisa mulai, Allah menempatkan Elisa di seberang sungai Yordan. Secara historis dan alkitabiah, sungai Yordan merupakan perwakilan dari penghalang dan masalah kehidupan yang akan menghalangi pelayanan Elisa dan yang juga menghalangi pelayanan kita hari ini. Jadi tindakan Elisa yang membelah sungai Yordan seperti Elia lakukan sebelumnya menunjukkan iman Elisa akan kuasa dan penyediaan Allah dan kesediaan serta tekadnya untuk memenuhi panggilan dan pelayanan yang Allah telah memanggilnya. COVID-19 mungkin adalah sungai Yordan yang merupakan penghalang terbesar bagi kita untuk melayani Tuhan. Saat ini hampir semua gereja tutup dan kita hanya dianjurkan beribadah di rumah-rumah lewat streaming atau gereja online yang sangat membatasi kita dalam pelayanan. Untuk itu kita perlu kuasa dan penyediaan Allah seperti Elisa. Tetapi sebelum kita bisa mengalami kuasa dan penyediaan Allah seperti Elisa, kita harus punya kesetiaan, ketaatan, komitmen, pengorbanan, dan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus melewati Gilgal, Betel, Jericho, dan sampai ke seberang sungai Yordan, di mana kuasa Allah dinyatakan. Gilgal, saudaraku yang kekasih, adalah tempat permulaan. Disinilah orang Israel kali pertama merayakan Paskah di tanah perjanjian. Di sini laki-laki yang lahir selama pengembaraan di padang gurun disunat dan perjanjian diperbaharui. Yosua, kita akan bisa baca itu di dalam Yosua pasal 5. Kemudian Betel. Betel adalah suatu tempat di mana Yakub bertemu dengan Tuhan dan bermimpi malaikat turun dan naik dari surga. Itu terdapat di dalam Kejadian 28. Jericho itu adalah tempat kemenangan masa lalu. Disinilah Israel memiliki kemenangan militer pertamanya di tanah yang dijanjikan. Bisa baca juga di dalam Yosua 6. Jericho itu juga merupakan kota perbatasan. Melewati lokasi ini berarti masuk ke wilayah baru yang liar. Yang terakhir adalah sungai Yordan, tempat kematian. Sungai itu mewakili batas untuk tanah perjanjian. Menyeberang artinya mati. Itu adalah penghalang besar yang hanya ingin dilewati oleh sedikit orang.
Kita juga berada di tempat-tempat yang sama dalam perjalanan kita mengiringi Tuhan. Terlalu banyak orang percaya mengabdikan seluruh hidup Kristen mereka di Gilgal. Mereka tidak pernah tumbuh dan mereka tidak pernah meninggalkan tempat permulaan. Beberapa pergi sejauh Betel. Mereka menangkap visi dan pekerjaan agung Allah yang harus dilakukan. Mereka melihat kebutuhan, mereka merasakan tarikan, tetapi mereka tidak pernah melewati tempat bermimpi, tempat apa yang mungkin mereka lakukan. Mereka tidak pernah mengambil langkah selanjutnya untuk mewujudkan mimpi dan penglihatan itu menjadi kenyataan. Masih ada lagi yang memegang Jericho mereka. Mereka hidup dalam kemenangan kemarin. Mereka ingat apa yang terjadi di sana, lupa bahwa Allah yang sama yang memberkati, kemudian berkenan untuk memberkati sekarang. Kemudian mereka datang ke Yordan. Ini adalah penghalang antara kehidupan daging dan kehidupan roh. Hanya sedikit yang pernah mengambil langkah terakhir dari iman dan mau pergi bersama Allah sepanjang jalan. Perhatikan bahwa dari semua nabi hanya Elisa yang memiliki cukup iman untuk menyeberang sungai dan pergi bersama Elia. Dan itu adalah Elisa yang menerima bagian ganda. Jangan izinkan kesempatan untuk menetap di sepanjang jalan untuk menghalangi kemajuan Anda. Tetapi dengan iman melanjutkan dengan Tuhan, dan perhatikan dia menyingkirkan penghalang. Dalam ayat 1-6 dari 2 Raja-Raja 2 yang kita telah baca di atas, hambatan tidak menggoyahkan tekad Elisa. Bahkan Elisa nampaknya menjadi bahkan Elia nampaknya menjadi hambatan kemajuan Elisa. Lagi pula dia mencoba 3 kali untuk membuat Elisa tetap tinggal. Sungai Yordan juga berdiri sebagai penghalang antara Elisa dan dia menerima apa yang diinginkannya. Tetap saja dia melanjutkannya. Dia bertekad untuk tinggal bersama Elia sampai Elia terangkat ke surga. Dia tidak mau ketinggalan berkat. Bahkan sungai Yordan tidak menjadi penghalang bagi keyakinan pria ini. Lagi pula jika Elia akan melewati Yordan, maka Elisa juga demikian. Apapun cara yang digunakan tuannya akan berarti dirinya sendiri akan gunakan untuk menyeberangi sungai itu. Nah, saudara yang kekasih, ketika kita memutuskan untuk pergi bersama Tuhan, diperingatkan sebelumnya bahwa rintangan akan melewati jalan kita. Ingatlah, ketika mereka melakukannya, mereka ada di sana karena Allah telah mengizinkan mereka dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hambatan ini akan menguji tekad kita, tetapi itu adalah tanggung jawab Allah. Ketika Elia dan Elisa tiba di tepi sungai Yordan, Elia melipat gandakan imannya dan Allah menembelah air. Elisa mendapat mujizat karena ia tidak mundur dari penghalang. Hatimu untuk pergi bersamanya, maka jangan izinkan kesempatan untuk untuk menetap di sepanjang jalan untuk menghalangi kemajuan Anda, tetapi dengan iman lanjutkan dengan Tuhan dan saksikan Dia menyingkirkan penghalang-penghalang itu, apapun itu, termasuk COVID-19, sehingga kita bisa melayani Dia dengan penuh kuasa Allah, seperti kuasa yang dimiliki Elia, yakni kuasa yang bisa menghentikan dan menurunkan hujan, kuasa yang menurunkan api dari langit dan mengalahkan 450 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, kuasa menghidupkan kembali anak janda Sarpat yang mati, kuasa yang membelah sungai Yordan, dan mujizat-mujizat lagi yang dilakukan oleh Elia. Demikian juga dengan Elisa. Kuasa yang dimiliki Elisa adalah kuasa yang
seperti kuasa yang menyehatkan mata air di Yeriko, hingga tidak ada lagi bayi yang keguran, kuasa yang menyembuhkan Panglima Naaman dari penyakit kustanya, kuasa menghidupkan kembali putra perempuan Sunem, kuasa menggandakan 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Elisa memperbanyak dan memberi makan 100 orang serta ada sisanya. Kuasa melemparkan sepotong kayu ke sungai Yordan dan kapak timbul mengapung. Dan kuasa lainnya, di saat Elisa mati pun tulang-tulangnya bisa menghidupkan orang mati. Coba kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ini hal yang sangat luar biasa. Sebelum Yesus terangkat ke surga, ia memberi pesan kepada murid-muridnya dalam Markus 16 ayat 17 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi saudara-saudaraku, jadilah pelayan Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan memberi